Masa-masa di tahun 2026, umur 21 tahun. Memang usia itu masih tergolong muda, tapi perjuangan, rintangan, halangan, kemauan, keinginan, keingintahuan, ingin kaya, perjuangan demi sebuah kertas, hanya secari kertas, hanya selembar kertas. Di luar dugaan itu, kita ternyata hanya memperjuangkan kertas. Iya, kertas. Karena kertas itu apa? Karena kertas itu bisa membeli segala hal yang mampu kita beli dan yang gak mampu kita beli. Dan kertas itu bisa mengenakan hati kita, membahagiakan diri kita. Pada rela mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktunya, mengorbankan segala hal yang terbuang-buang. Masa-masa mudanya hanya demi itu, uang. Iya, uang. Banyak orang yang pastinya sih diperbudak uang. Nyatanya kita rela kerja 8 jam plus lembur hanya demi uang, iya kan? Kita pasti menginginkan uang itu. Pada faktanya kita rela diperbudak, iya kan? Real, nyata, benar atau tidaknya. Pada faktanya itu tidak bisa dibohongi dan faktanya bisa dibilang iya. Kerja hujan-hujanan, memanggul beban berat, memandangi sesuatu yang fokus selama berjam-jam, duduk, berdiri, berjalan, berlari, berenang, terbang, semuanya itu pasti hanya satu, yaitu ingin uang. Tidak ada yang mungkin dengan uang itu. Semua orang pasti dikasih, pasti mau. Usia 21 tahun, tapi di usia itu udah banyak, udah kaya, udah biasa menjalani kehidupan sehari-hari dengan kerja. Di usia itu kita kerja, di usia itu kerja kita bukan untuk kita sendiri. Pasti ada yang membiayai orang tuanya ketika gajian, bahkan anak, hingga orang yang disayangi oleh kita. Kita kerja, pada faktanya sih uangnya juga dibagi-bagi, nggak kita ambil sendiri. Pada faktanya yang kerja-kerja juga diambil oleh pajak kerja. Pada faktanya kita kerja juga membutuhkan biaya apa? Biaya bensin untuk kendaraan bermotor, bermobil yang jaraknya jauh, jaraknya dekat pun pakai motor, karena pakai sepeda pasti mau gengsi. Seperti kata istilah membanding tulang di masa muda dan menikmatinya di usia tua, yang bermaksud teruslah berjuang walaupun darahmu, tulangmu masih muda dan kuat, dan bahkan misalnya di masa-masa yang akan datang, yaitu di masa tua. Pada faktanya iya, kau rela kerja untuk menyiksa badanmu, menyiksa kesehatanmu, jam-jam tidurmu hilang hanya demi shift malam. Pada faktanya berangkat
jam 7 malam, pulang jam 6 pagi, istirahat jam 3 pagi. Itu semuanya untuk uang, iya kan? Tidak bisa dibohongi. Aku pun melihat sendiri. Rekan kerja satu pabrik, berangkat jam 7, pulang jam 6. Kebanyakan rata-rata begitu kerjanya. Tapi aku jujur enggak mau. Aku lebih berharga kesehatanku daripada uangku. Uang itu banyak, bisa dicari dengan cara-cara macam-macamnya, tapi tidak untuk kesehatanku ini. Kesehatan segala-galanya. Kau kaya, tapi kesehatanmu hilang. Kau berjalan hanya menggunakan tongkat. Kau berjalan hanya menggunakan kursi roda. Kau berjalan dituntun. Semuanya itu bisa dibilang kau kaya, tapi kesehatanmu hilang. Kau berpenyakitan. Berpikirlah terlebih dahulu. Kesehatan itu pasti penting untuk diri kita, karena nikmat yang paling indah, yang paling membahagiakan, yaitu nikmat sehat. Dan jika kau ingin bahagia, jika kau ingin sehat di masa tua, maka berolahragalah. Karena berolahraga itu menyehatkan. Bangun subuh, sempatkan sholat tahajud, mandi sebelum subuh. Setelah itu sholat subuh. Setelah itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Setelah itu lari-larilah, olahragalah, walaupun sebentar tapi menyehatkan tubuhmu. 1-2, angkat-angkat beban kecil-kecil. Itu pun bisa berguna untuk sendi-sendimu di masa tua yang akan datang. Kalau sehat di masa tua itu sungguh mengindahkan. Benar atau tidak, tapi faktanya iya. Jangan kau menyesal ketika kau masih muda, tapi ketika beranjak tua, kesehatanmu hilang. Hanya kau menikmatinya, tapi kesehatanmu tidak kau nikmati. Pintu dunia kerja sudah memaksa untuk menyuruh masuk, dan kita sebagai tamu cuma menetap lalu pergi. Mimpi yang dicita-citakan hilang, pudar. Dalam otak kita yang penting kerja, cari uang untuk makan, untuk selembar kertas. Gitu aja impiannya, cita-cita. Hanya saat kita kecil, berangan-angannya. Ketika kita masih kecil dulu, angan-angan menjadi pemain sepak bola, menjadi atlet sepak bola yang lainnya, yaitu futsal, atlet bola voli, atlet basket, dan atlet lainnya. Ingin jadi guru, dokter, semuanya itu hanya angan-angan di waktu kecil. Kalau sudah lulus kerja, menikmati apa yang ada. Kerja itu kerja apa aja, yang penting ada. Pikiran kita hanya itu, angan-angan, hanya masa lalu. Ketika besar, jalani apa yang ada. Pada dunia kerja apa yang ada. Kerja seperti tukang menjahit, di lowongan itu dekat, tidak ada kerja lainnya. Kerjakan tukang bangunan, penyapu jalanan, tukang rongsokan, servis, dan lainnya. Yang penting kerja, karena pada faktanya laki-laki itu kerja, bukan berdaya. Dan uang kita hasil jerih payah kita, hasil kita sendiri. Nikmatilah, jangan malu-malu untuk membelanjakan apa yang sudah kita hasil, apa yang sudah kita raih. Kerja. Banyak yang kerja,
tapi lupa untuk nikmatnya bersyukur. Kerja iya kerja, pada faktanya kerja juga mengorbankan kesehatannya. Iya kan? Pada faktanya iya. Seperti apa yang aku katakan tadi, kita diperbudak yang namanya uang, bukan kita yang memperbudak uang. Hei, kamu sudah sampai sejauh ini, gimana kabarnya? Dirimu gimana? Lelah? Apa lelah banget? Ya mau gimana lagi? Resign ya, nanti di rumah ngapain? Ya pasti cari info loker juga. Pasti orang tua menyuruh kita kerja. Satu kunci, satu tujuan. Jika ingin kau nyaman, seperti halnya bos, kau bekerjalah. Kau bekerja di sebuah PT, sebuah bangunan. Tips kayak ini, lalu kau buat sampingan. Dan sesungguhnya kau juga tidak akan ikut bosmu itu selamanya. Kau juga pasti akan berpisah. Maka siapkanlah bekal sebelum kau tidak bekerja dengannya lagi. Buat sampingan apa aja. Ketika di hari kau bekerja tapi sampingan itu masih berjalan, yakinlah bahwa kau selamanya tidak akan ikut bos. Benar itu mandormu perusahaan yang kau pimpin, pada akhirnya kita juga tidak selamanya ikut. Catat itu baik-baik jika kau ingin kaya sukses. Sampingan itu banyak. Kau memelihara ayam, ada orang tua yang mau memelihara. Usaha perkebunan masih banyak. Usaha ikan, tambak, bebek, usaha apa aja buat sampingan supaya kita tambah-tambah kaya, supaya kita tidak bergantung pada suatu perusahaan, pada suatu mandor bos. Kita sanggup sendiri, kita pasti kaya. Berusahalah. Zaman sekarang digital, mas mbak, banyak yang bisa kita raih dengan uang-uang itu, seperti TikTok, Facebook, Instagram Reel, AI, website blogger lainnya, Wavoful, Pinterest, X, Twitter, YouTuber. Banyak kan yang bisa dihasilkan selain itu. Selain kerja-kerja yang merusak badanmu, Kak, buatlah sampingan. Kalau tidak ada kerja yang lain, yaitu terutama itu terlebih dahulu, dan kau siapkan sampingannya untuk kau menuju kekayaanmu. Raihlah kekayaanmu. Jangan menyerah. Masa kau miskin terus? Catat itu, jika kau ingin kaya, bekerja cerdas. Jadikan uang itu budak kamu. Kamu pasti kaya. Aku yakin itu. Kamu pasti kaya. Jadikan uang itu budak. Kau tidur, uang itu mengalir terus. Kau setiap sela-sela bernafasmu, beberapa menit, beberapa jam, duitnya mengalir terus. Banyak yang menghasilkan uang jika kau berusaha. Yang aku sebutkan tadi media sosial, TikTok Shop juga bisa, semuanya juga bisa. Bikin snack video, semuanya bisa akan menghasilkan uang. Jangan kau menyerah buat sampingan, karena aku yakin kau pasti bisa membahagiakan orang yang kamu sayangi. Setelah sukses, setelah kaya, jangan lupa kau bersyukur, dermawan pada orang yang membutuhkan.
Karena selamanya kekayaan itu bukan milik kita, tapi itu hanya titipan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ingat itu baik-baik. Harta tidak dibawa mati, tapi harta yang kita belanjakannya itu yang akan menemani kita di liang lahat, di liang kubur. Belanjakan hartamu untuk kelak menjadikan amal di dalam kuburmu. Sepertinya contohnya ini, kau membangun masjid, membangun sumur, membangun sekolah yang bermanfaat, itu semua menguntungkanmu untuk menjadi amal jariah ketika kau mati. Di dunia ini hanya sementara waktu, bro. Gak lama kok. Yang lama itu nanti di kuburan. Karena apa? Dalam barzah kita menunggu hari akhir, menunggu hari kiamat. Jadi siapkan bekal sebelum ajal. Kamu pasti kaya, bro. Aku yakin itu. Pasti kamu kaya, dan jangan lupa bersyukur. Kekayaan itu titipan. Kututup cerita ini, nasihat ini, omongan ini, kata-kata ini dengan maaf sebanyak maafnya bila aku ada salah. Tetaplah berjuang, jangan kau tetap miskin terus-terusan. Jadilah kaya untuk suatu hal yang membutuhkan. Jagalah bumi ini, karena manusia pemimpin di bumi ini. Aku yakin kamu itu orang baik. See you.